Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih bertemu dan diperjumpakan kembali di dalam salah satu majelis dari majalisul ilm, dan salawat salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga kerabat, dan semoga tercurahkan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Pada kesempatan kita di pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita dan qiraah kita pada kitab Syarah Fadl Islam, dan kita masih pada pembahasan bab ma jaa annal bid'ata ashaddu minal kabairi, bahwa kebid'ahan, bab yang menjelaskan bahwa kebid'ahan itu lebih berat dibandingkan dosa-dosa besar. Dan kita masuk kepada ayat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan dalil yang menyatakan bahwa kebid'ahan itu jauh lebih besar dibandingkan dosa besar. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni yang selain itu, yang selain kesyirikan, liman yasha'u, bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke-48. Tentu muncul pertanyaan, mengapa judul babnya adalah bid'ah lebih besar daripada dosa besar, tetapi ayat yang didatangkan adalah ayat tentang kesyirikan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni kesyirikan dan mengampuni yang selain itu. Maka jawabannya adalah didatangkannya ayat ini di dalam bab ini adalah bahwa kesyirikan atau kebid'ahan, ya, bahwa kebid'ahan itu dia bisa menjadi penghantar kepada kesyirikan, atau bahkan kebid'ahan itu sendiri yang kemudian bagian dari kesyirikan.
Jadi dia bisa menjadi penghantar pada kesyirikan, bid'ah itu bisa menjadi penghantar pada kesyirikan, bisa juga dia atau kebid'ahan itulah kesyirikan. Oleh karena itulah kebid'ahan ada yang sampai pada level mukaffirah, bisa menyebabkan orang kufur, orang kafir, atau bisa menyebabkan orang jatuh kepada kesyirikan. Jadi bid'ah itu terkadang dia menjadi penghantar pada kesyirikan, atau dia menjadi kesyirikan itu sendiri. Al-bid'atu berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, al-bid'atu qad takunu syirkan. Kebid'ahan terkadang dia itu menjadi kesyirikan. Wa qad takunu duna dzalika, dan terkadang dia di bawah kesyirikan. Wa hiya aqsamun, dan kebid'ahan itu ada bermacam-macam. Minha, diantaranya adalah bid'atun syirkiyatun, bid'ah kesyirikan. Jadi kebid'ahan itulah kesyirikan. Tukhriju minad dini, yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Seperti kadu'ai ghairillahi, seperti berdoa kepada selain Allah. Wal istighatsati bil amwati, beristighatsah dengan orang-orang yang sudah mati. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa makna istighatsah adalah meminta pertolongan agar kesulitan yang sedang dialami dihilangkan, diangkat. Nah, ini tidak bisa melakukan itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wadzabhi lil quburi, dan menyembelih untuk kubur. Fahadhihi bid'atun syirkiyatun. Ini adalah kebid'ahan kesyirikan. La yaghfiruha Allahu, yang Allah tidak akan mengampuninya, illa bitaubati, kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza mata al-insanu 'alaiha, apabila seseorang mati dalam keadaan dia berbuat kebid'ahan yang syirkiyah, ya, kebid'ahan yang kesyirikan ini, fahuwa mukhalladun finnari, maka dia kekal di neraka. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wasyirku ibtida'un, dan syirik itu adalah perbuatan hal bid'ah, hal baru. Kata Syekh hafizahullah, lianna Allah jalla wa ala, karena Allah jalla wa ala khalaqal khalqa li'ibadatihi. Lianna Allah jalla wa ala, karena Allah jalla wa ala khalaqal khalqa, menciptakan makhluk, li'ibadatihi, agar supaya beribadah hanya kepada Allah. فَإِذَا عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ, apabila mereka menyembah selain Allah bersama dengan Allah, ini berarti kesyirikan. فَقَدْ أَحْدَثُوا, maka mereka telah memunculkan hal baru, fi dinillahi, di dalam agama Allah, ma laysa minhu, yang bukan termasuk bagian dari agama Allah. Wahada a'zamul bid'ah, dan ini adalah sebesar-besarnya bid'ah, kesyirikan ini. Fasyirku, maka kesyirikan adalah a'zamul bid'ah. Syirik adalah sebesar-besarnya kebid'ahan, wal iyadzu billahi, dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Li'annahu syar'u dinin, karena kesyirikan itu mensyariatkan agama, satu ajaran, lam ya'zanillahu bihi, yang Allah tidak mengizinkannya.
wa la yarda bihi, dan Allah tidak meridainya. Ya, jadi hubungan wajhul munasabah, hubungan ketersesuaian antara judul bab dengan didatangkannya ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, itu adalah ya di antaranya tadi bahwa di antara kebid'ahan ada yang sampai pada level kesyirikan atau menjadi penghantar pada kesyirikan. Seperti contohnya yang menjadi penghantar pada kesyirikan, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kubur-kubur orang saleh. Dia mintanya kepada Allah, dia berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu dilakukan di kubur orang-orang saleh. Jadi belum sampai pada kesyirikan, enggak. Tetapi dia menjadi penghantar kesyirikan. Maka oleh karena itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, sebagaimana dilakukan oleh orang Yahud dan orang Nasara terdahulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknati orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Karena ini merupakan jalan sarana menuju kepada kesyirikan. Ya, jadi di antara kebid'ahan ini ada yang menjadi penghantar pada kesyirikan, atau kebid'ahan itu adalah kesyirikan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan hamba untuk beribadah kepada Allah. Maka apabila dia menyembah kepada selain Allah, atau bersamaan dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah, maka dia telah memunculkan hal baru dalam agama. Yang itu bukan termasuk bagian daripada agama. Dan Syekh katakan bahwa kesyirikan adalah a'zamul bid'ah. Kesyirikan adalah sebesar-besarnya kebid'ahan. Itulah hubungan antara ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, yang didatangkan oleh al-muallif dengan judul bab, bahwa sebesar-besarnya kebid'ahan adalah kesyirikan. Asyirku billah azza wa jalla. Tetapi ya tadi kebid'ahan berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang sampai menyebabkan orang jatuh kepada kesyirikan, ada yang hanya sampai melanggar syariat atau tidak sampai kepada dia jatuh kepada kesyirikan saja. Di antara para ulama ada yang membagi bahwa bid'ah itu, yang pertama tadi bid'ah mukaffirah atau syirkiyah, bid'ah yang menyebabkan kekufuran, kesyirikan. Yang kedua adalah bid'ah yang al-bid'ah al-mughalladhah, bid'ah yang berat yang bisa menyebabkan orang jatuh kepada dosa besar. Lalu kemudian ada di antara mereka yang mengistilahkan dengan setelahnya, yaitu yang ketiga al-bid'ah al-mukhaffafah, bid'ah yang hanya menyebabkan orang jatuh kepada dosa yang kecil, yang ringan. Dan kita juga sudah pernah jelaskan ada perkara-perkara yang itu diperselisihkan oleh para ulama tentang kebid'ahannya. Tentu ini berbeda tingkatannya, levelingnya dengan apa yang telah kita sebutkan tadi di awal. Jadi ada hal-hal yang para ulama memperselisihkannya. Dan perselisihannya itu kuat. Ya, perselisihannya kuat. Tetapi kalau perselisihannya memiliki sisi yang lemah, ya kita mengambil yang kuat tentunya. Tetapi tadi akhirnya dalam hal ini, ya misalnya seperti kunut yang terus-menerus di salat subuh. Ya ini kan kebid'ahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kemudian ya akhirnya sampai kepada tahap ar-rajih wal marjuh, yang kuat dan yang lemah, itu saja. Ya tidak sampai kemudian orang yang memfatwakan bahwa kunut subuh ini dianjurkan, tidak sampai kemudian dikeluarkan dari ahlus sunnah lalu menjadi ahlul bid'ah. Kalau begitu nanti para ulama dari kalangan sebagian madhab, seperti misalnya Syafi'iyah atau Malikiyah, yang memfatwakan bahwa kunut terus-menerus di waktu subuh itu adalah sunnah, maka mereka kemudian akhirnya dituduh sebagai ahlul bid'ah. Tentu tidak demikian. Karena tadi,
ada ihtimalat, ada kemungkinan-kemungkinan. Yang dimana ihtimalatnya, kemungkinan-kemungkinannya itu, kita sudah tadi katakan diskusi para ulama panjang terkait dengan hal itu, tetapi wallahu a'lam, ya dalam masalah ini maka ar-rajih wal marjuh. Permasalahannya beredar pada mana yang kuat, mana yang marjuh, mana yang lemah. Nah, karena termasuk kebedaahannya masih diperselisihkan. Dan perselisihannya kuat. Artinya kuat, mu'tabar, ya ada gitu. Perselisihannya mu'tabar ada. Yaitu dari dahulu, dari kalangan para ulama terdahulu pun sudah seperti itu. Namun adapun misalnya perselisihannya ini dahulu tidak ada, tapi kemudian belakangan ada, sebagaimana semalam ditanyakan tentang ya perayaan dan seterusnya, kelahiran Nabi SAW. Dahulunya tidak ada sama sekali. Lalu kemudian belakangan muncul ada. Dan bahkan, na'udzubillah, sebagian praktiknya sudah bercampur di dalamnya, ada maksiat, ada kesyirikan, ya, meyakini ruhnya Nabi SAW hadir, datang. Ini kan bagian daripada keyakinan-keyakinan syirkiyah, kufriyah. Ya, keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan pelakunya jatuh kepada kesyirikan, kekufuran. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Jadi bid'ah menjadi lebih besar daripada dosa besar karena diantaranya tinjauannya berdasarkan ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, bahwa bid'ah itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan, atau bahkan diantara kebid'ahan itu ada yang memang bentuk kesyirikan itu sendiri dan Allah tidak akan mengampuninya. Lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh Al-Muallif Sahibul Matni rahimahullahu ta'ala mendatangkan firman Allah wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Tidak ada orang yang paling zalim melebihi orang yang berbuat dusta atas nama Allah, membikin kebohongan, membuat kedustaan atas nama Allah, liyudillan nasa, agar dia menyesatkan manusia, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Suratul An'am ayat 144. Jadi orang yang paling zalim adalah orang yang berdusta atas nama Allah untuk menyesatkan manusia. Ya, di sini hubungan antara ayat ini dengan judul bab adalah kebid'ahan itu adalah dusta atas nama Allah, atas nama agama. Jadi mengklaim ini bagian dari ajaran agama, tetapi padahal ini bukan bagian dari ajaran agama. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullahu taala, wa min wujuhi kaunil bid'ati syarran minal kabirati, dan diantara sisi-sisi bahwa bid'ah itu lebih buruk dari dosa besar, diantara tinjauannya adalah annal mubtadi'a, bahwa orang yang berbuat kebid'ahan atau bahkan yang memunculkan kebid'ahan, yaftari 'ala Allahil kadhiba, dia buat-buat kedustaan atas nama Allah. Wa yaqulu, dia berkata hadza syar'un, ini syariat. Hadza dinun, dia berkata ini agama. Wa hadza fihi ajrun, dia berkata di dalamnya ada pahala. Wa sawabun, ya, pahala, ada pahala. Ini baik, ini bagus. Kalau enggak begini nanti orang akan begitu dan seterusnya. Kalau enggak begini orang akan lupa terhadap agama Islam, kata dia. Kalau enggak begini justru Islam akan hilang, kata dia. Justru dengan bid'ah, kata mereka, Islam dengan tanpa mengerjakan bid'ah, Islam akan hilang, katanya. Dengan tidak mengerjakan bid'ah ini, maka Islam akan hilang. Makanya bahkan ada sebagian mereka yang mengatakan, tentu ini juga kekeliruan dalam menghukumi. Di pembukuan Al-Quran itu bid'ah yang terbesar. Kalau enggak dilakukan bid'ah itu, Islam akan hilang, Al-Quran akan hilang, katanya. La ilaha illallah. Nasallallahu al-afiyah. Fahuwa yaftari 'ala Allahil kadhiba, dia berdusta atas nama Allah.
Kalau orang tidak lagi melakukan merayakan kelahiran Nabi, orang akan melupakan Nabi SAW. Jadi seakan-akan dia katakan bahwa dengan kebid'ahan itu malah justru agama Nabi SAW, sunnah Nabi menjadi hidup. La ilaha illallah. Bagaimana dihidupkan sunnah dengan bid'ah? Ya bahkan di antara kebid'ahan yang sampai kepada level kesyirikan itu, ya sudah menjadikan ibadat kepada kubur-kubur sebagai sebuah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan afdalul qurubat, seutama-utamanya pendekatan diri kepada Allah. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian yang melarang beribadah di kubur orang saleh malah dituduh dia ini sesat, tidak menghormati orang saleh, tidak memuliakan wali, ya, tidak menghormati jasa-jasanya orang saleh. Ya memang kalau tanpa jasanya orang saleh ini mereka bisa jadi orang Islam. Kan tidak bisa mereka jadi orang Islam kecuali dengan karena sebab jasanya orang saleh ini. Lihat bagaimana mereka kemudian mengatakan seolah-olah dengan bid'ah malah justru agama jadi tegak, agama jadi baik, agama jadi bagus, agama jadi berlanjut terus sampai hari kiamat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alangkah mudahnya pikiran kita, hati kita digelincirkan oleh syaitan. Saudaraku kaum muslimin, sekali lagi ya, di pembahasan yang seperti ini ya butuh memang merenung sejenak, mendengarkan, berfikir, memohon kepada Allah hidayah, petunjuk, agar kemudian Allah Rabbul Alamin bukakan hati kita pemahaman yang benar. Bagaimana mungkin kemudian agama menjadi lestari dengan kesyirikan? La ilaha illallah, dengan kebid'ahan, apalagi bid'ahnya sudah sampai pada level syirkiyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Bid'ahnya sudah sampai pada level kesyirikan, lalu dia katakan ya dengan ini justru agama menjadi lestari. Agama menjadi terjaga. Nasallallahu alaihi wasallam. Bi khilafil 'asi, berbeda dengan pelaku maksiat. Fa innahu la yadda'i anna hadza dinun. Dia tidak mengklaim bahwa maksiat yang dia kerjakan adalah bagian daripada agama, tidak. Li'annahu ya'rifu annahu 'asin. Dia sadar bahwa dia itu berbuat maksiat. Ammal mubtadi'u, adapun pelaku kebid'ahan atau yang memunculkan kebid'ahan itu atau bahkan yang mengajak orang kepada kebid'ahan, fahuwa yaftari 'ala Allahil kadhiba. Dia membuat kedustaan atas nama Allah. Haitsu yaqul, di mana dia berkata inna hadza minad din, ini termasuk bagian daripada agama. Wa inna hadza yuqarribu minallahi subhanahu wa ta'ala, dan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kita katakan bahkan kesyirikan sudah dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan afdalul qurubat. La ilaha illallah. Ya. Sebagaimana orang yang berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah wafat, mereka katakan ini kan wasilah. Kita kan diperintahkan oleh Allah mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah menuju kepada Allah. Nah, kami ini sedang mencari wasilah. Itu dengan berdoa kepada orang saleh yang sudah wafat. La ilaha illallah. Dia maknai wasilah dengan berdoa kepada orang saleh yang sudah wafat, yang itu adalah bid'ah syirkiyah. Padahal yang dimaksud dengan wasilah ya amalan-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan wasilah seperti yang dia anggap. Lalu kemudian dia klaim itu bagian daripada agama. Wasilah yang dia lakukan, berdoa kepada orang saleh yang sudah mati itu, meminta kepada orang saleh yang sudah mati itu, dia sebut sebagai wasilah, yang dimana ini kemudian dia klaim sebagai ibadah, bahkan afdalul qurubat. Dia anggap sebagai seutama-utamanya ibadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Lalu kemudian dia dakwahkan, dia ajarkan, dia serukan manusia untuk mengikuti
wasilah bid'iyah syirkiyah yang dia lakukan itu. Dan dia katakan, ini minad din, ini adalah bagian ajaran agama. Allahul musta'an. Thumma innal 'asiya, kemudian orang yang bermaksiat la yuqtada bihi. Enggak diikuti. Orang tahu itu jelek, enggak akan diikuti. Pelaku maksiat, enggak ada yang mau mengikuti karena tahu ini jelek, ini buruk ini. Jangan diikuti. Balin nasu yadhummunahu, bahkan orang-orang mencela pelaku maksiat ini. Tetapi berbeda dengan al-mubtadi' bi khilafil mubtadi'. Ya, bi khilafil mubtadi', berbeda dengan pelaku bid'ah atau yang mengajak menyeru kepada kebid'ahan. Fa innahu yaqtadi bihin nasu, karena orang-orang mengikutinya. Ya, wa yata'abbaduna bi bid'ati, dan beribadah kepada Allah dengan bid'ah yang dia ajarkan, dia serukan itu. Maka fahuwa syarrun min murtakibil kabirati, kata Syekh hafizahullah taala, maka dia lebih buruk daripada pelaku dosa besar. Ditinjau dari sisi ini. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Tidak ada orang yang paling zalim melebihi orang yang berdusta atau membuat kedustaan atas nama Allah, liyudillan nas, agar menyesatkan manusia, orang jadi ngikutin dia. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Kenapa? Li'annahum, karena manusia yattabi'unahu, mengikuti dia. Khususan, terlebih lagi, idza kana lahu nasibun minal ilmi, apabila dia memiliki bagian dari ilmu, dia dianggap berilmu. Aw indahu ibadatun wa tuqan wa wara'un. Aw indahu ibadatun wa tuqan wa wara'un. Atau dia orang yang taat ibadah, rajin ibadah, bertakwa, wara', ya. Dia punya ilmu, dia rajin ibadah, dia bertakwa, dia wara'. Orang akan mengikutinya. Fannasu yaghtarruna bihi, maka manusia terperdaya dengannya. Wa yaqtaduna, dan manusia mengikuti, wa yaqtaduna bihi, dan manusia mengikutinya, fi bid'ahi, di dalam kebid'ahannya. Bi khilafiz zani, berbeda dengan pezina. Wa syaribil khamri, dan orang yang minum khamr. Fahadhihi kabairu, maka ini adalah dosa-dosa besar. Wan nasu la yaqtaduna bifa'iliha, dan orang-orang enggak mau mengikuti pelaku zina, pelaku minum khamar, peminum khamar, enggak ada yang mau ngikutin. Jangan kamu ikuti dia. Ya, bal yamqutunahu, bahkan manusia membencinya. Wa yadhummunahu, mencelanya. Tapi berbeda dengan pelaku kebid'ahan, apalagi ditambah dia berilmu, ya. Bisa bawakan ayat, bisa bawakan hadis. Dia pun orang yang ahli ibadah, bertakwa, wara'. Orang akan ngikutin. Fahadha aydan, maka ini juga min wujuhi kaunil bid'ati syarran minal kabirati. Ini dari sekian banyak alasan bahwa bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Dari sekian banyak tinjauan bahwa bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Tetapi lagi-lagi ayuhal ikhwah a'azzakumullah, ya niscaya kita pun akan mendapatkan counter lah ya. Sebagaimana sekarang seringkali ramai, dan salah satu metodenya media sosial, ya mungkin Anda bisa lihat di berbagai macam media sosial, di YouTube, atau yang lain-lainnya, ya. Anda akan dapati satu video menjelaskan ini bid'ah, lalu kemudian disanggah dengan potongan video lain. Ini sudah merupakan bagian daripada konsekuensi tersebarnya media-media yang bisa menyampaikan atau menghantarkan apapun yang hendak orang ketahui. Tetapi, ayuhal ikhwah, a'azzakumullah,
kita perlu ketahui bahwa kalau kita hanya sekedar mengikuti potongan-potongan video saja dan kita tidak mau belajar secara kontinu, secara rutin, ya dengan penuh tadi kesungguhan dan memohon kepada Allah agar dibukakan kepada kita pemahaman yang baik, maka yang ada kita semakin bingung. Maka oleh karena itulah para pelajar pemula, ya hendaklah dia tidak sibuk untuk melihat video-video yang saling bertentangan, kontradiksi satu dengan yang lain. Karena keterbatasan ilmunya akan membuat dia semakin menjadi bingung, semakin menjadi rancu. Tetapi bagi mereka yang memiliki ilmu dan juga tentunya didasari atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melihat video-video yang seakan-akan kontradiksi-kontradiksi itu, dia justru akan semakin yakin bahwa al-haq itu ya hak, benar. Yang batil itu batil. Akan semakin Allah Rabbul Alamin tampakkan padanya bahwa hak itu adalah hak dan batil adalah batil. Jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, mengapa kebid'ahan itu lebih besar daripada dosa besar? Karena bid'ah ada yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan bid'ah itu sendiri ada yang memang merupakan kesyirikan. Yang kedua, alasan yang kedua, bahwa bid'ah ini adalah kedustaan atas nama Allah, atas nama agama, atas nama syariat, termasuk juga atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkannya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, termasuk kedustaan yang meriwayatkan hadis palsu, termasuk kedustaan menisbatkan satu ajaran atau tuntunan syariat kepada agamanya Nabi SAW, agama yang dibawa oleh Nabi SAW, yang itu sebenarnya bukan termasuk agamanya Nabi SAW. Ini pun kedustaan. Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menyediakan tempat duduknya bagi dirinya sendiri di neraka. Dan hadis ini hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh 70 ya sahabat, kurang lebih 70 sahabat meriwayatkan hadis ini. Yang ini menandakan bahwa hadis ini mutawatir. Dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdusta atas nama Islam, dia pun berdusta atas nama Allah Jalla fi'ula. Karena agama ini wahyu ya akhi. Bukan berdasarkan apa yang kita mau, yang kita suka. Lu, ini baik ini. Kalau enggak begini, orang akan begini, lihat. Itu kan berarti adalah istihsan. Dia menganggap itu baik. Istihsan yang bukan istihsan seperti yang difahami oleh para ulama Hanafiyah. Ya, nanti ada pembahasannya tersendiri terkait dengan istihsan yang itu. Jadi ini dia menganggap baik menurut pendapatnya dan pandangannya sendiri. Daripada begini, maka mending begini. Allah musta'an. Satu poin penting yang memang harus selalu kita tanamkan pada diri kita, bahwa hendaknya kita ini merendah diri di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hadapan Al-Quran, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rendahkan diri kita. Jangan lantas kemudian kita merasa berbangga dengan kepandaian kita, dengan ilmu kita, dengan pandangan kita sendiri, ya, dengan pengalaman kita. Lalu kemudian kita mengatakan ini baik, ini enggak apa-apa, ini maslahat, berdasarkan pandangan kita sendiri. La ilaha illallah. Tidak diperkenankan ini. Jadi ternyata ada nau' minal kibar, ada sedikit bentuk-bentuk kesombongan ketika kita dihadapkan pada ayat, pada hadis, itu lantas kemudian kita meradang. Bahkan Anda ini apa-apa bid'ah, apa-apa syirik, semua salah, orang neraka semua, Anda sendiri yang di surga. Ya, lihat, padahal yang dibawakan ayat Al-Quran, yang dibawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu perlu di sini at-tawadhu lillah, merendah diri kepada Allah. Ya kalau kepada Al-Quran kita nggak mau rendah diri, kepada Allah Rabbul Alamin nggak mau merendah diri, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mau merendah diri, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita nggak mau merendah diri, kita lebih mengunggulkan akal kita, pikiran kita. Bagaimana?
Nah, lalu kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga, mengapa kebid'ahan itu menjadi lebih berat daripada dosa besar? Karena pelaku kebid'ahan ini, tadi kita sudah singgung dan juga Syekh sudah sebutkan, bahwa pelaku kebid'ahan ini akan diikuti orang. Apalagi yang melakukannya itu orang yang berilmu, terkenal ahli ibadah, wara, bertakwa, akan diikuti orang banyak. Beda dengan maksiat. Maksiat orang nggak ada yang mau ngikutin. Orang zina ngapain diikutin? Ya, ada orang-orang pun akan berkata, jangan kamu tiru dia itu. Nah. Begitu. Tapi kebid'ahan orang akan mengikuti. Nah, orang ngikutin ini, maka dia menjadi andil si pelaku kebid'ahan atau yang membuat kebid'ahan atau yang mengajarkan kebid'ahan ini, menyuruh kebid'ahan ini, berarti telah dia mengajak orang untuk berbuat dosa. Dan dia pun mendapatkan andil dari dosa yang dia kerjakan atau yang dikerjakan oleh manusia itu. Maka didatangkanlah oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala firman Allah wa qawlihi ta'ala dan firman Allah ta'ala. Liyahmilu awzarahum kamilatai yawmal qiyamah. Agar mereka membawa dosa mereka secara sempurna nanti pada hari kiamat. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin. Dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Juga mereka membawa dan menanggung dosa orang-orang yang mereka sesatkan bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah buruknya dosa yang mereka perbuat. Karena apa? Karena diikutin oleh orang lain. Wa kadzalika al-mubtadi'u, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala asy-syarih. Demikian juga pelaku kebid'ahan yatahammalu wizrahu, tentu dia akan menanggung dosanya sendiri. Wa wizra man iqtada bihi, dan dosa orang yang mengikutinya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dan tidak dikurangi dosa orang-orang yang mengikutinya, enggak. Jadi orang yang ngikutin dia berdosa. Tetapi karena sebab dia yang awal mula mencontohkan atau mengajaknya, maka dia pun ditambah dosanya karena sebab orang mengikutinya. Tetapi pengikut-pengikutnya itu dosanya enggak dikurangi sedikit pun. Ya dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya pada hari kiamat. Loh, katanya seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ya, kita jawab, ya betul. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Pelaku dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Enggak, betul. Ya betul. Maka tadi kita sudah katakan, orang yang mengajak kepada kebid'ahan, dia berdosa, dia tanggung dosanya. Lalu orang-orang mengikutinya, dia pun dapat andil dosa karena orang yang mengikutinya. Dan orang yang mengikutinya itu dosanya mereka tidak dikurangi sedikit pun. Jadi termasuk tambahan hukuman bagi dirinya karena dia menyebabkan orang lain jadi ikut berbuat kebid'ahan yang telah dia lakukan atau dia contohkan atau dia ajarkan. Li'annahu qudwatun, karena dia menjadi panutan yaqtadi bihin nasu, yang orang mengikuti dia. Yadhunnuna, manusia mengira, annahu ala haqqin, bahwa dia berada di atas kebenaran. Wa anna fi'lahu amalun tayyibun, dan orang mengira perbuatannya adalah amal yang baik. Khususan terlebih lagi idza kana yad'u ilal bid'ati, apabila dia menyeru pada kebid'ahan, wa yuhassinuha, dan menganggap baik kebid'ahan. Jadi dia seru orang, bahkan dia katakan ini baik, nggak apa-apa. Fa'innahu yatahammalu wizrahu, maka dia akan menanggung dosanya sendiri. Wa wizra man iqtada bihi wattaba'ahu, dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, iqtada bihi dan ittaba'ahu maknanya sama, dosa orang yang mengikutinya. Wa hadza khatarun 'azimun, dan ini adalah bahaya yang sangat besar. Yaitu wa huwa khatarul bid'ah wal muhdatsati, bahayanya bid'ah dan hal-hal yang baru. Wa kam min bid'atin, berapa banyak bid'ah intasharat fin nasi, menyebar di tengah manusia. Wa tawarathuha jilan ba'da jilin, dan diwarisi kebid'ahan itu generasi ke generasi. Bisababil mubtadi'il awwali, karena sebab pelaku yang pertama, pelaku bid'ah yang pertama, alladzi ikhtara'aha, yang dia membuat
kebid'ahan tersebut. Fayakunu alaihi nasibun min athami kulli man ittaba'ahu. Maka dia mendapatkan bagian dari dosa setiap orang yang mengikutinya. Ai alaihi maksudnya adalah atas dirinya mithlu auzarihim, seperti dosa mereka. Dan dosa pengikut nggak dikurangi sedikit pun. Falmubtadi'atu, maka pelaku bid'ah, yahmiluna auzarahum, membawa dosa mereka kamilatan, sempurna, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, dan dosa-dosa, dan dia juga membawa dosa-dosa orang-orang yang dia sesatkan. Ya, mereka sesatkan bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah buruknya dosa yang mereka perbuat. Nas'alullah al-afiyata, kita mohon kepada Allah al-afiyah. Fahadha fihi tahdzirun minal bid'ah, maka ini di dalamnya terdapat ya tadi larangan yang keras, ancaman keras terkait dengan bid'ah. Wa annahu yalhaqu sahibaha ithmun kabir, bahwa pelakunya dia mendapatkan dosa yang besar. Akbaru min ithmihi fi nafsi, ya lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Bal kullu man amila bihadil bid'ati, bahkan setiap orang yang mengamalkan bid'ah ini, fa innahu, maka sesungguhnya dia yalhaqu sahibahal awwala ithmu man amila biha. Maka sesungguhnya akan menimpa pelakunya yang pertama dosa orang yang mengamalkannya setelahnya. Walihada, oleh karena inilah, ja'a fil hadis, datang di dalam hadis, ma qutilat nafsun zulma, tidaklah ada seseorang yang dibunuh secara zalim, illa kana ala ibni adamil awwali kiflun min damiha, melainkan ada pada anak Adam yang pertama, yang melakukan pembunuhan pertama, kiflun min damiha, bagian dari darah yang ya ditumpahkan. Jadi apabila ada terjadi pembunuhan secara zalim, maka anak Adam yang pertama, yang melakukan pembunuhan pertama, dia mendapatkan bagian dari dosanya. Karena dia yang melakukan pertama kali. Li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena dia yang pertama kali dia melakukan pembunuhan, dan akhirnya orang jadi ngikutin di belakangnya. Li'annahu qatala akhahu zulma. Karena dia membunuh saudaranya dengan zalim. Wa udwanan, dan ya, melampaui batas karena permusuhan, kebencian. Fahuwa awwalu man sannal qatla, maka dialah yang pertama kali menetapkan atau melakukan dan membuat satu perbuatan, yaitu membunuh yang kemudian ditiru oleh orang. Lidzalika, oleh karena itulah, kullu man qatala nafsan bighairi haqqin, setiap orang yang membunuh seseorang tanpa hak, yalhaqu bna adam al-awwala kiflun ay nasibun kabirun min damiha. Maka anak Adam yang pertama ia mendapatkan bagian yang besar dari darah yang ditumpahkan atau dari pembunuhan yang terjadi di belakang. Wal-'iyadzu billahi, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siapa orang yang dia melakukan hal buruk lalu diikuti, maka dia yang memulainya, dosanya dia jelas dia menanggungnya, dan orang-orang yang setelahnya dia mendapatkan bagian dari dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dahu. Siapa orang yang melakukan hal yang buruk lalu kemudian ditiru, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, la yanqusuna min auzarihim syai'a, dan pelaku-pelakunya yang mengikutinya tidak dikurangi dosanya sedikit pun. Naam.
Wa fis sahihi, lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala membawakan hadis terkait dengan al-Khawarij. Wa fis sahihi, dan di dalam hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil Khawarij. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan al-Khawarij. Ainama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, Khawarij, maka bunuhlah mereka atau perangi mereka. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih, wa minal bid'il mustaqbahati, termasuk bid'ah yang buruk adalah bid'atul Khawarij, bid'ahnya Khawarij. Wal Khawarij, dan Khawarij adalah humul ladzina yakhrujuna ala wulati umuril muslimina. Mereka adalah orang-orang yang memberontak pada pemimpin kaum muslimin. Fayakhla'una as-sam'a wat ta'ata, mereka melepaskan mendengar dan mentaati. Wa yakhrujuna 'alaihim bis-sayfi, dan mereka memberontak dengan mengangkat pedang, mengangkat senjata. Wa yukaffiruna al-muslimina bil kaba'iri allati duna syirki, dan mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar yang di bawah kesyirikan. Haula'i humul khawariju, mereka lah khawarij. Wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan biqatlihim, membunuh mereka, memerangi mereka, likaffi syarrihim, dalam rangka untuk mencegah keburukan mereka, wal qada'i ala bid'atihim, dan menghilangkan kebid'ahan mereka. Lianna sunnata wa syari'ata, karena as-sunnah dan as-syari'ah, yahuthani ala sam'i wa ta'ati, mendorong, memerintahkan mendengar dan mentaati, liwulati umuril muslimina, kepada pemimpin kaum muslimin. Lima yatarattabu ala dzalika minal masalihil 'azimati, karena ya hal itu terdapat maslahat-maslahat yang besar. Terdapat maslahat yang besar. Wajtima'il kalimati, dan berkumpulnya kalimat, artinya bersatu. Wa haqnid dima'i, dan menjaga darah agar tidak tertumpah. Wal hukmi bisyari'ati, dan berhukum dengan syariat. Wa iqamatil hududi wal jihadi, dan menegakkan had, hukuman-hukuman dan jihad. Wa ghairi dzalika, dan yang lain, minal masalihil 'azimati, dari kemaslahatan-kemaslahatan yang besar. Fa idza intaqada al-amru, apabila ini perkaranya ini rusak, artinya enggak mau taat, enggak mau mendengarkan, maka dha'at hadhil masalihu, hilanglah maslahat-maslahat ini. Wantasharat al-fawda, dan bertebaranlah kekacauan. Wasufikatid dima'u, dan tertumpahlah darah. Wa nuhibatil amwalu, dan harta pun dirampas. Wa tuhikatil a'radu, dan kehormatan pun dirusak. Wa utilatil hududu, dan had-had juga enggak ditunaikan, artinya hukuman-hukuman ini enggak bisa ditunaikan. Ila ghairi dzalika minal umuri, dan perkara-perkara yang lain. Fal ijtima'u, maka berkumpul bersatu, wasam'u, mendengarkan, wa ta'atu, dan taat, liulati umuril muslimin, pada pemimpin kaum muslimin, adalah fardun wajib alal muslimina, bagi kaum muslimin, min ajli qiyami masalihid dunya wa masalihid din, dalam rangka menegakkan maslahat dunia dan maslahat agama. Amma man kharaja an hadza, siapa orang yang keluar dari hal ini, faqad ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu, maka dia telah memunculkan kebid'ahan dalam agama Allah yang bukan termasuk darinya. Wa in kanu yadhunnuna annahum yunkiruna al-munkara, walaupun mereka mengira bahwa mereka mengingkari kemungkaran. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka mengira bahwa mereka berjihad di jalan Allah. Ini al-Khawarij. Fa innahum fil haqiqati mubtadi'atun,
hakikatnya mereka adalah pelaku kebid'ahan. Wa kharijuna an syar'illahi azza wa jalla, dan mereka keluar dari syariat Allah azza wa jalla. Walladzi irtakabuhu minal munkari ashaddu, dan yang mereka kerjakan yang berupa kemungkaran lebih berat minal munkari, daripada kemungkaran, alladzina yaz'umuna, yang mereka mengira, anna waliyal amri fa'alahu, bahwa pemimpin melakukannya. Awilladzi waqa'a minhu bil fi'li, atau yang pemimpin terjatuh pada hal tersebut. Jadi mereka ingin merubah kemungkaran menurut mereka dengan cara yang mungkar. Maka termasuk cara atau metode mencegah kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar, tapi dengan cara yang hak. Begitu juga sama, menyampaikan yang hak juga dengan cara yang hak. فَإِنَّهُ حَتَّى لَوْ كَانَ فَعَلَهُ, maka sesungguhnya kalau seandainya pemimpin itu melakukan kekeliruan, kesalahan sekalipun, فَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ, maka memberontak, أَشَدُّ مَفْسَدَةً, lebih besar kerusakannya, مِنْ مَفْسَدَةِ تَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ, daripada kerusakan tidak mengingkarinya alaniyatan, dengan terang-terangan. فَيَجِبُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ, maka wajib mendengarkan dan taat. Jadi dalam kaidah mengingkari kemungkaran juga harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kemudian muncul mafsadat yang jauh lebih besar. Atau muncul kemungkaran yang lain yang lebih besar. Wa awwalu badhratil khawarij, dan awal mula benihnya khawarij, kanat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina maqala Dzul Khuwaisirati, ketika Dzul Khuwaisirah berkata, lirrasuli, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'dil. Dzul Khuwaisirah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adillah. Fa innaka lam ta'dil, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Faqala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wailak, celaka engkau. Wa may ya'dil idza lam a'dil, siapa yang bisa berbuat adil kalau saya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tuduh tidak bisa berbuat adil. Lalu siapa yang bisa berbuat adil kalau Nabi aja dituduh nggak bisa berbuat adil? Falamma dhahaba ar-rajulu, ketika orang ini pergi, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju min dhi'i hadza qaumun tahqiruna salatakum, akan keluar dari keturunannya orang ini satu kaum, tahqiruna salatakum, yang kalian menganggap remeh salat kalian, ila salatihim, dibandingkan salatnya mereka. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Karena salat mereka jauh lebih baik. Wa ibadatakum ila ibadatihim, dan ibadah kalian kepada ibadah mereka. Artinya kalian bandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, kalian akan menganggap remeh ibadah kalian. Tetapi yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyati, mereka keluar dari agama sebagaimana as-sahmu yamruqus sahmu, sebagaimana melesatnya anak panah minar ramiyati, menuju sasarannya. Fa aynama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian jumpai maka perangi mereka. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'adin, kalau aku mendapati mereka, menjumpai mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana ya diperanginya kaum 'Ad. Ya 'Adun adalah al-ummatul ma'rufatu, umat yang dikenal, yang diketahui oleh kita. Wa hum qaum Hudin, mereka adalah kaumnya Nabi Hud. Qad qatalahumullahu syarra qitlatin, Allah membunuh mereka dengan cara yang paling buruk. Bi an sallata alaihimur rihal aqima, di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka angin yang kencang dan membawa hawa yang panas. Ya, yang angin yang kencang. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazun nakhlin munqa'ir,
yang dia melemparkan manusia, ya, kemudian mereka dikembalikan ke bawah dengan kepalanya kondisi di bawah, patah leher mereka. Ya, seperti ini kurma, seperti tangkai-tangkai kurma yang dipatahkan. Ya, tanzi'un nasa, artinya tanzi'un nas ay tahmilun nasa ila ananis sama. Ya, ila ananis sama. Manusia ini dilemparkan ke langit. Ya, kemudian thumma tankisuhum ala ru'usihim. Kemudian dikembalikan ke bawah, kondisi kepalanya di bawah. Fatandaqu a'naqum, maka patahlah leher mereka. Walikibari ajsamihim, karena badan mereka besar, lalu kemudian jatuh ke bawah, tapi kondisi kepalanya yang di bawah, maka patah lehernya. Ya, ka'annahum ajza'un nakhlin, ya, seperti tangkai-tangkai korma, ay juzu'un nakhlil mujtassi, seperti tangkai-tangkai korma yang dipatahkan, ya, yang ditarik, dicabut, dipatahkan. Lianna lahum ajsadan kabiratan tawilah, karena mereka memiliki tubuh yang tinggi, besar, tapi kemudian palanya yang taruh di bawah yang tentu nggak mampu menyangganya. Jadi kalau Nabi mendapati mereka akan diperangi seperti dibunuhnya kaum Ud dengan cara yang paling buruk maksudnya. Fal khawariju, orang-orang khawarij, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biiqa'il uqubati radi'ati alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar menunaikan hukuman yang bisa mencegah mereka, menghentikan mereka. Ka'uqubati qaumi 'adin, seperti hukuman yang ditimpakan kepada kaum 'Ad. Li syarrihim wa fasadim, karena keburukan dan kerusakan mereka. Wa nashrihimus syarra, dan mereka menyebarkan keburukan bisababi madhhabihim, dengan sebab mazhab mereka. Wa khurujim, dan memberontaknya mereka. Fahum fi'atun dhallatun, mereka adalah kelompok yang sesat. Wa fiha khatarun 'alal ummati, dan di dalamnya terdapat, atau pada mereka terdapat bahaya yang sangat besar bagi umat. Wa laysal khataru 'ala ulatil umuri faqat, bahayanya ini bukan pada para pemimpin saja, bal 'alal ummati 'umuman, tetapi kepada umat secara umum. Walidzalika, oleh karena itulah, yajibu 'ala waliyi amril muslimin, wajib bagi pemimpin kaum muslimin, wa 'alal muslimina ma'ahu, dan kepada kaum muslimin yang bersama dengan para pemimpin, ayyaqtuluhum, memerangi mereka. Kaffan li syarrihim, dalam rangka menghentikan keburukan mereka. Walidzalika qatalahum amirul mu'minina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, pemimpin orang mukmin yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memeranginya. Wa qatala minhum maqtalatan 'azimatan fin Nahrawan, dan beliau berperang dengan mereka dengan peperangan yang sangat besar di perang Nahrawan, ya, pada Nahrawan. Nahrawan ini satu tempat, ya. Nasarahullahu alaihim, yang dimana Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib atas mereka. Wa khafadha syaukatahum, dan menghinakan kekuatan mereka, jadi artinya mereka jadi lemah. Wa mazala ulatul umuri, dan para pemimpin mereka masih, wal muslimuna, dan kaum muslimin, yuqatilunahum, memerangi mereka, kullama kharaja minhum ta'ifatun, setiap ada muncul kelompok dari mereka. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, kullama dhahara minhum qarnun quti', setiap muncul dari mereka generasi, maka dipotong generasi itu, artinya terus diperangi. Walhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Fahum
fi'atun khatiratun 'alal muslimin. Mereka adalah kelompok yang berbahaya bagi kaum muslimin. Madhabuhum, madhab mereka, annahum yarawna khal'as sam'i wa ta'ati. Mereka berpandangan bolehnya tidak mendengar dan mentaati, wal khuruja, dan memberontak, ala waliyil amri bisilahi, kepada pemimpin dengan mengangkat senjata. Wa takfira waliyil amri, dan mengkafirkan pemimpin, wa takfiral muslimin, dan mengkafirkan kaum muslimin, dengan tidak hak tentunya. Wa yastahilluna dima'ahum, dan menghalalkan darah mereka. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, annahum yaqtuluna ahlal islami, bahwa mereka membunuh orang Islam, wa yada'una ahlal awthani, dan membiarkan penyembah berhala. Hadza tarikhul khawarij, ini adalah sejarahnya khawarij. Lam yuzkar, enggak pernah disebutkan, annahum qatalul kufara abadan, bahwa mereka memerangi orang kafir. Ya, sama sekali tidak. Wa innama yaqtuluna al-muslimina wa yastahilluna dima'ahum wa amwalahum. Mereka membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah mereka dan harta mereka. Nas'alullaha al-afiyah. Kita memohon kepada Allah al-afiyah. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Nah, sekarang apakah kemudian dari hal ini kita bisa mengambil faedah bahwa sekarang ini kita, ya sudah kalau begitu ahlul bidah kita perangi, kita bunuhin? Enggak demikian. Ya kan ini kondisinya ketika kaum muslimin mereka memiliki kekuatan, ya mereka memerangi khawarij, punya kekuatan, punya kemampuan, ya diperangi. Ya, tetapi sebelum sahabat Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, perhatikan, sahabat Ali bin Abi Thalib berusaha untuk berdialogkan dengan mereka. Diutus sahabat Abdullah bin Abbas untuk berdialog dan berdiskusi dengan mereka. Begitu ya. Jadi ini banyak tahapan-tahapan yang juga kita perlu lebih banyak informasi, tetapi tadi poin-poin pentingnya sudah dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Nah, ini ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga hubungan dengan teman-teman yang cenderung berbuat bid'ah karena hati ini membenci bid'ah yang mereka lakukan. Dan kita pasti akan lebih mencintai teman-teman yang tidak mengerjakan bid'ah tentunya. Sementara kalau kita menjauhi teman-teman yang melakukan bid'ah, tentunya kita akan dipandang buruk akhlaknya. Barakallahu fikum. Ya, semua ada konsekuensinya. Kita menghindar, tetap kita akan dianggap sebagai orang yang eksklusif, nggak mau bergaul, dan seterusnya. Semua ada konsekuensinya. Tapi kita ikut bersama mereka dalam kebid'ahan mereka, ya kita berarti jatuh pada kebid'ahan. Jadi bagaimana? Ya menghindar aja. Toh pandangan mereka bahwa kita ini eksklusif, buruk akhlaknya, dan seterusnya, merasa benar sendiri, tidak akan merubah apa-apa terkait dengan diri kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ikut bersama mereka dalam kebid'ahan mereka, ya kita jatuh pada maksiat, jatuh pada dosa. Ya, adapun menasihati dan seterusnya, kalau memang punya kemampuan, silakan dinasihati, diberitahukan, diinformasikan, didakwahi. Kalau memang punya kemampuan. Tetapi ya, ketika mereka tidak melakukan kebid'ahan, lalu kemudian kita berinteraksi dengan mereka, boleh. Ya, boleh berinteraksi dengan mereka. Mereka lagi nggak buat bid'ah dan seterusnya. Ya, bekerja, ya rekan kerja, hubungan kerja, dan seterusnya. Boleh. Tapi kalau lagi berbuat bid'ahnya, kita nggak ikut. Ya, kita tidak ikut. Jadi ini perlu kita ketahui. Karena memang kondisi kita hari ini, mau diakui atau tidak, bahwa kondisi kebid'ahan, wallahu a'lam, jauh lebih kuat, mengakar, menyebar dibandingkan sunnah. Sehingga kemudian orang yang berpegang kepada sunnah, itu kemudian malah justru yang dipandang buruk akhlaknya. Padahal pelaku bid'ah itu yang buruk akhlaknya, kepada Allah, kepada Rasulnya. Tapi ya tadi, karena kondisi yang di lapangan itu yang lebih banyak dilakukan adalah kebid'ahan, sehingga kemudian justru malah yang berusaha untuk berpegang kepada ajaran Nabi SAW, malah justru itu yang dituduh buruk akhlaknya. Ya, kita tadi bersabar. Telah datang pada kita satu masa di mana berpegang pada ajaran agama seperti menggenggam bara api. Artinya dibutuhkan kesabaran yang lebih, dan lebih lagi. Kalau kita lepaskan, kita berarti melepaskan agama kita. Kalau kita pegang panas, maka ya pegang dengan penuh kesabaran. Addu 'alaiha bin nawajih.
gigit dengan gigi geraham, seperti menggenggam bara api. Dan ini adalah merupakan isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman akan semakin berat dan butuh kita kesabaran yang lebih lagi. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.